Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Sebelum kita mengawali pagi hari kita, mari kita memuji muliakan nama Tuhan dan bakal mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan setiap kami kemurahan supaya kami dapat menikmati pagi hari ini Bapa. Bapa, sebelum kami mau mengawali pagi hari ini, kami mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersujud di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menghampiri Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mulai
Kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami sujud di bawah kaki Tuhan. Ini setiap pujian kami, ini setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian ini dapat menyukakan hati Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan satu firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Mari kita akan bersama-sama merenungkan ayat ini dan kita akan menggalinya untuk kita memperoleh hikmat, memperoleh bekal dalam kita boleh menjalani kehidupan kita agar semakin hari semakin serupa seperti yang Allah inginkan. Kita buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Dituliskan demikian, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi bahwa pada akhirnya Allah itu berkata kepada Rasul Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, hai Paulus," begitu ya. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku, yaitu kuasa Tuhan, menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dalam bulan ini bagaimana kita sebenarnya adalah makhluk yang sangat lemah. Manusia memiliki kelemahan, keterbatasan, manusia menjadi pribadi yang sangat amat lemah, mudah sekali untuk jatuh, sangat rentan untuk mengalami kejatuhan, sehingga kita membutuhkan kekuatan dari pribadi yang tidak mungkin menjadi lemah dan tidak mungkin menjadi lesu, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Dan kita juga telah belajar bahwa kekuatan Tuhan justru akan bekerja secara sempurna ketika kita menyadari kelemahan-kelemahan kita. Selama kita masih berusaha merasa kuat, kita merasa bisa untuk melewati segala kesulitan, persoalan kehidupan dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan terus-menerus mengalami proses ini. Namun ketika akhirnya kita menyadari bahwa saya adalah orang yang lemah, saya sangat terbatas dan hanya kekuatan dari Tuhan saja yang mampu untuk menolong saya, kekuatan Tuhan yang akan mampu menopang saya. Ketika kita menyadari kebenaran itu, maka kuasa Tuhan akan bekerja secara sempurna dalam kehidupan kita. Kita perlu memahami bahwa kelemahan-kelemahan kita, permasalahan-permasalahan kita adalah suatu fase yang justru akan sangat menentukan apakah kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan atau justru akan membuat kita semakin hancur. Fase kesulitan, pergumulan, tantangan yang kita sebut sebagai kelemahan-kelemahan ini justru akan menjadi fase yang akan sangat menentukan bagi setiap orang percaya. Apakah kita akan menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam kekuatan kuasa Kristus, atau kita semakin mengandalkan kekuatan kita sendiri dan semakin lemah, semakin hancur. Kalau dunia berkata bahwa yang lemah akan dilibas, hanya yang kuatlah yang akan bertahan. Namun justru kita belajar bahwa Tuhan menunjukkan kesempurnaan kekuatan kuasanya di dalam kelemahan-kelemahan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, pilihan ada di tangan kita. Pilihan ini ada di tangan kita sendiri. Manakah yang akan kita pilih? Apakah kita memilih menjadikan kesulitan-kesulitan atau kelemahan-kelemahan, persoalan-persoalan kehidupan ini sebagai bahan uji coba kemampuan kita, di mana kita akhirnya mencoba untuk menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri, di mana kita mencoba untuk menaklukkannya dengan kehebatan yang kita rasa kita bisa, kita mampu, atau fase kelemahan-kelemahan kehidupan ini menjadi panggung di mana kuasa Allah dinyatakan di sana. Pilihan ada di tangan kita. Apakah fase kelemahan ini akan menjadi panggung yang kita gelar untuk memamerkan kebisaan, kehebatan, kekuatan seorang pribadi saya? Ataukah
fase kesulitan kehidupan ini, kelemahan-kelemahan, pergumulan-pergumulan, kita jadikan panggung bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, di mana kekuatan kuasa Tuhan dinyatakan di sana, di mana nama Tuhan dipermuliakan, di mana pada akhirnya mampu menjadi kesaksian dan memberkati banyak orang, sampai orang bisa melihat bahwa yang bisa bukanlah saya, bahwa yang hebat bukanlah saya, bahwa yang mampu bukanlah kita atau saya, tetapi Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Orang akan menyaksikan dengan sendirinya, mata mereka akan melihat sebuah panggung pertunjukan di mana kuasa Allah dinyatakan ketika kita pada akhirnya menyerah dan mengangkat tangan. Namun seringkali persoalan yang terjadi adalah dalam segala persoalan kehidupan, kita mencoba untuk mengambil alih peranan Tuhan dan menganggap bahwa kita bisa melewati ini semua dengan kekuatan kita sendiri. Bukankah ini adalah hal yang banyak dilakukan manusia? Betapa manusia begitu sombong merasa bisa di hadapan Tuhan. Dengan kehebatannya, dengan kepandaiannya, dengan kepintarannya, dengan kekayaannya, dengan popularitasnya, dengan jabatannya, posisinya dalam pekerjaan, dengan pengaruh yang dimilikinya. Manusia mencoba untuk menaklukkan persoalan kehidupan dengan apa yang dia miliki. Padahal kita sangat lemah, kita sangat terbatas. Mari kita menyadari sebuah kebenaran ini, bahwa ketika kita memandang kelemahan dengan persepsi yang benar, bahwa kelemahan sebenarnya bisa kita jadikan panggung di mana kita menyadari kekurangan kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, dan memberikan tempat dan waktu bagi Allah untuk mengintervensi persoalan yang sedang menimpa kita, dan membuat ini menjadi panggung di mana kuasa Tuhan dinyatakan, kekuatan kemuliaan Tuhan dinyatakan, sampai orang boleh melihat bahwa kekuasaan Allah sajalah yang bekerja menolong, menyertai, membuat kita bisa melewati permasalahan kehidupan ini. Sehingga bukan lagi kita yang nampak, tetapi Kristus yang nampak lewat kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, untuk kita lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita terus mengingat persoalan kehidupan, permasalahan, bahkan kelemahan-kelemahan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sejatinya bisa menjadi panggung di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Kiranya menjadi berkat untuk setiap kita semua. Mari kita berdoa. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang boleh kami dengar lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kami sadar betul bahwa kami adalah manusia yang lemah, terbatas. Kami tidak mampu melakukan apa-apa. Kami sangat terbatas. Dan kami membutuhkan Tuhan, Allah yang tidak akan pernah menjadi lemah, tidak akan pernah menjadi lesu. Kekuatan yang tidak terbatas yang ada dalam pribadi Allah, biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Kalau hari-hari ini jemaat Tuhan mengalami persoalan kehidupan, biarlah setiap kami boleh menyadari bahwa kesempatan ini menjadi kesempatan, menjadi panggung di mana kekuatan kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dibesarkan. Kami semakin berkurang dan Tuhan yang semakin bertambah. Terima kasih Tuhan. Setiap apapun yang kami kerjakan hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, menyertai sampai malam nanti dalam kendali pertolongan Tuhan saja. Dipermuliakanlah nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.